Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 struktur data paralel 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai tugas akhir sesuai dengan topik yang telah kami dapatkan. Judul untuk dari tugas akhir kami yaitu pemanfaatan struktur data dalam sistem penggalangan dana berbasis digital. Dengan kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Jovatan Batrian dengan NIM G6066, kemudian ada Vina Rahma Aprilia NIM G6055, ada Fakih Firman Pertama dengan NIM G6063, yang terakhir ada Brilian Pacar Komara dengan NIM G6024. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi di era digital, platform penggalangan dana makin banyak digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga proyek kreatif. Keberhasilan dari sistem crowdfunding sangat bergantung pada keandalan sistem, terutama dalam pengelolaan data pengguna, transaksi, dan interaksi antar pengguna. Karena crowdfunding menyangkut aspek keuangan dan kepercayaan, pengelolaan data yang tepat itu sangat krusial untuk mencegah kesalahan informasi, kehilangan dana, dan juga rusaknya reputasi platform. Nah, proyek kami ini bertujuan untuk mengimplementasikan struktur data seperti stack, vektor, hashmap, dan berbagai struktur data lainnya untuk membangun sistem penggalangan dana yang efisien, aman, dan juga terpercaya. Secara akademis, proyek kami ini juga menambah referensi di bidang finance teknologi dan rekayasa perangkat lunak, serta secara praktis memberikan panduan teknis bagi para pengembang platform. Untuk metodenya secara garis besar ada empat. Yang pertama ada stack, yaitu struktur data yang mengikuti prinsip last in, first out. Lalu ada hash map, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan nilai dalam bentuk key dan juga value. Lalu ada vektor, yaitu array dinamis, yang memungkinkan perubahan ukuran secara fleksibel sesuai kebutuhan data. Lalu terakhir ada single linked list, yaitu struktur data linear yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut node dan juga pointernya. Fokus dalam pembahasan, proyek ini menghasilkan sebuah sistem crowdfunding berbasis command line interface. Kemudian, fokus utama pengembangan terletak pada implementasi integrasi struktur data non-SQL atau tanpa template library. Bisa next. Untuk arsitektur sistem dan entitas, ini terdapat tiga entitas yaitu user, project, dan donasi. Bisa next. Untuk struktur data, ada empat yang sudah dijelaskan tadi, ada stack donasi, ini menggunakan manual implementation tanpa library. Eh, Step menggunakan prinsip LIFO, async first out, kemudian data diakses melalui top node, pointer top node yang selalu menuju ke elemen teratas stack. Mengapa kami menggunakan ini? Karena donasi terbaru lebih relevan dan sering diakses oleh pengguna, kemudian secara natural menyimpan urutan kronologis terbalik dan juga menggunakan yang lebih cepat. Kemudian Synergy List juga menggunakan manual implementation tanpa library, di mana menghubungkan setiap node project melalui pointer next secara berurutan. Mengapa dipilih? Karena jumlah project tidak dapat diprediksi dan dapat bertambah dinamis, kemudian cocok untuk access sequential yang dibutuhkan saat menampilkan daftar project. Kemudian, untuk hash dengan unordered map, itu menggunakan hash function untuk memetakan key username ke value data user dan segmentasi. Alasan kami menggunakan ini adalah memberikan akses cepat ke data user dari saat login dan validasi. Kemudian mengakses riwayat donasi susun tertentu tanpa pencarian linear. Untuk vektor, itu bekerja secara dynamic array yang dapat mengubah ukuran secara otomatis dan fleksibel. Kemudian alasan kami menggunakannya itu karena untuk menampilkan riwayat donasi untuk dalam bentuk tabel dengan akses yang berdasarkan indeks, kemudian memberikan fleksibilitas ukuran dalam yang tidak memiliki array statis. Untuk lambda sort itu kami menggunakan untuk leaderboard yang itu membandingkan dua variabel untuk nanti diurutkan descending. Bisa next. Untuk kompleksitas waktu, untuk stack push atau pop itu kompleksitas waktunya big O1, operasi pada pointer head, kemudian stack get all data itu kompleksitas waktunya itu big ON, yaitu karena traversal penuh stack, link list add, kompleksitas waktunya itu big O1, insert detail tanpa traversal, maka itu cepat, link list get index, itu big ON sesuai dengan jumlah link list pada jumlah node pada link list tersebut. Kemudian untuk hash map search atau insert itu big O1 rata-rata dalam worst case skenario itu ada hash collision itu big ON. Kemudian untuk vector sort itu leaderboard kompleksitas waktunya big ON log n karena sorting berbasis komparator lambda. Mungkin bisa next. Nah, untuk proyek tugas akhir ini kita terdapat 4 integrasi fitur. Yang pertama itu ada registrasi dan autentikasi. Simpelnya, nanti pengguna akan login dulu dan daftar ke sistem. Di sini kita menggunakan hashmap karena data tadi yang udah dimasukin akan disimpan dalam hashmap. Kemudian yang kedua ada manajemen proyek, di mana setelah mereka mendaftarkan akunnya, nanti mereka bisa langsung berdonasi. Di sini kita menggunakan link list karena dengan tersebut proyek bisa terus bertambah. Yang ketiga ada donasi dan pencatatan real time. Nah, dari apa yang telah mereka donasi tadi, kita punya database tersendiri. Dan di sini kita menggunakan Stack karena kita mengacu pada eh, mutasi dari M-Banking.
dengan donasi yang paling atas tersebut merupakan donasi paling baru, jadi mudah untuk ditelusuri. Kemudian yang terakhir ada leaderboard dinamis. Nah, simpelnya nanti akan ada tracking dan pendapatan tertinggi dari donasi yang paling banyak, dan di sini kita menggunakan vektor untuk hal tersebut. Nah, simpulan dari proyek tugas akhir ini sebenarnya menghasilkan sebuah sistem crowdfunding berbasis Command Line Interface atau CLI yang sepenuhnya operasional dan dirancang dengan pendekatan berorientasi suruh data. Fokus utama dari pengembangan proyek ini terletak pada implementasi dan integrasi suruh data non-STL atau standar template library, khususnya Stack dan link list manual, serta dalam konteks aplikasi yang kompleks dan interaktif. Sistem ini juga dibangun dengan menggunakan prinsip modalitas, efisiensi memori, dan desain low-level memory control menggunakan bahasa dari C++. Nah, oke. Mungkin sekarang saya izin untuk langsung demoin aja hasil dari project kita kalau udah terlihat. Ya, oke. Kita langsung coba menunya. Kita akan coba menu registrasi dulu. Kita sekarang akan coba nama lengkap. Misalnya aja Steve Jobs, ya. Oke. Kita akan coba tanggal lahirnya. Di sini kita coba hal yang salah dulu, yaitu 30/02 tahun 2000. Harusnya ke reject karena emang nggak ada. Ya, betul harinya nggak valid. Kita coba yang benar 24 Februari misalnya 02 1995. Oke, bisa username-nya kita Steve. Nah, oke, passwordnya 123 aja. Ini cuma buat demo, nggak masalah. Dan berhasil, kita langsung coba untuk login. Kita akan coba Steve di sini dengan password 123. Dan ya, berhasil kita udah masuk ke menunya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita akan coba di sini project donasi. Maksudnya donasi ke project. Kita akan coba dulu. Nah, di sini ada 3 project yang udah terdaftar oleh user resource sebelumnya. Dan kita akan coba project pertama aja, pembangunan gedung SNI. Ini udah ada donatur-donatur sebelumnya yang di short berdasarkan jumlah donasi terbanyak. Dan kita akan coba, misalnya di sini ada 5 juta dari Satoshi, kita akan coba naikin dikit 6 juta. Nah, apakah benar di sini? Kalau benar, maka dia akan jadi urutan ketiga untuk gantiin Satoshi. Maka kita coba donasi ke project, kita coba lagi nomor 1, dan kita lihat bahwa Steve ada di urutan ketiga. Berarti short kita berjalan benar. Sekarang kita akan masuk ke mode kreator. Kita akan buat project. Simple aja projectnya misalnya bangun Gapura. Bangun Gapura. Karena cuman demo, mungkin deskripsinya kita bisa asal-asalan aja. Target dana yang kita butuhkan misalnya 100 juta rupiah. Oke, di sini kita lihat di donasi, udah ada bangun Gapura. Kita akan coba donasi ke project tersebut. Di sini jelas masih kosong. Kita akan coba donasi 1 juta aja. Maka harusnya dia udah masuk dan terekam. Bisa kita lihat lagi, 1, 4, dan lihat, ya udah ada Steve di sana. Dan kita akan coba fitur terakhir kita itu lihat riwayat donasi. Sekarang harusnya Steve mempunyai 2 riwayat donasi. Yang pertama adalah yang di awal tadi dia nyumbang ke bangunan SMI, yang kedua di membangun Gapura. Dan apakah udah ada? Kita cek aja. Ya, di sini kita lihat bahwa Steve ada 2 sumbangan, yang pertama ke bangun Gapura dan yang kedua ke bangun gedung SMI. Yang mana di sini di short berdasarkan timestamp, diurutkan berdasarkan timestamp, atau dalam hal ini kita menggunakan struktur data bernama stack. Karena kita melihat apa? Kita melihat bahwa riwayat donasi ini kita terinspirasi dari sistem M-banking. Mungkin seperti itu. Kita udah mencoba seluruh fitur fundamentalnya, mulai dari fitur untuk donatur, yang kedua untuk kreator, dan terakhir untuk lihat riwayat donasi. Mungkin kita akan logout di sini dan kita akan coba untuk keluar dari aplikasinya. Ya, demo selesai. Terima kasih. Demikian penyampaian presentasi dari tugas akhir kelompok 9. Harapannya dapat sampaikan yang jelas. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.